Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita kembali lagi dengan saya Ahmad Kominfo di Kusenanar. Di bab kali ini kita akan menghubungkan antar VLAN. Di sini ada beberapa materi, yaitu materi pertama yaitu konfigurasi inter VLAN routing, yang kedua konfigurasi DHCP server pada routing, switch layer 2 dan switch layer 3, yang keempat konfigurasi switch virtual interface, yang kelima konfigurasi IP address dan pengujian SVI, dan yang keenam DHCP server pada MLS, yang ketujuh soal VLAN, yang kedelapan bahas soal pengujian ping dan DHCP, yang kesembilan bahas soal VLAN dan trunking, dan yang terakhir atau yang ke-10 bahas soal inter VLAN routing. Yang pertama kita akan masuki materi pertama, yaitu konfigurasi inter VLAN routing. Inter VLAN routing adalah menghubungkan network yang berbeda menjadi bisa berkomunikasi. Misalnya VLAN 10 dan VLAN 20 itu kan berbeda ya teman-teman, jadi bisa saling berkomunikasi yang asalnya tidak bisa berkomunikasi. Kita langsung saja kita masukkan router. Kalian bisa saja yang mana saja ya routernya, tapi saya akan memilih yang paling akhir ya teman-teman. Di sini kita langsung saja sambungkan ke switch yang pertama. Router ini kalian hanya perlu satu router saja teman-teman untuk menghubungkan semuanya. Tidak perlu satu switch itu satu router, hanya perlu 3 switch, perlu satu router saja teman-teman. Itu misalnya. Kita lanjut lagi, kita masuk ke routernya. Di sini ada tulisan yes or no. Kita no saja teman-teman. Kita nyalakan dulu. Lanjut kita masukkan ke konfigurasi terminal. Masukkan ke mode konfigurasi terminal. Di sini kita lihat, routernya itu masih mati ya teman-teman. Kita masukkan dulu interface FA Ethernet 0/0. Kita ketik no shutdown. Langsung nyala ya teman-teman. Langsung up atau nyala. Di sini kita akan jabarkan dulu intinya ya teman-teman, IP addressnya untuk VLAN 1, VLAN 10 dan VLAN 20. Untuk VLAN 1 IP addressnya itu adalah 192.168.1.0/24. Untuk VLAN 10 IP addressnya itu 192.168.10.0/24. Dan untuk VLAN 20 IP addressnya itu adalah 192.168.20.0/24. Untuk ini kita langsung saja ya teman-teman. Langsung saja konfigurasikan dulu. Kita masukkan IP-nya dulu ya teman-teman. Kita ketik IP address, lalu ini untuk VLAN 1 ya teman-teman. Kita masukkan 192.168.1.1, terus subnet masknya itu 255.255.255.0. Kita enter. Kita periksa dulu ya teman-teman. Do show IP interface brief.
untuk Ethernet 1 atau Ethernet 0 atau VLAN satunya itu udah terisi ya teman-teman IP address-nya, dan sudah nyala up. Untuk VLAN ininya belum ada itu ya teman-teman. Kita lanjut, kita exit dulu ya teman-teman. Exit, kita masuk lagi interface Ethernet 0/0.10. Nah, untuk 10 ini itu maksudnya itu VLAN 10 ya teman-teman. Kita enter. Nah, sudah sabif ya teman-teman, yaitu masuk ke VLAN 10-nya. Kita ketik di sini bukan IP ya teman-teman, encapsulation.1q VLAN 10 1q 10. Kita enter. Nah, di sini baru kita masukkan IP address 192.168.10.1 dan subnet masknya itu 255.255.255.0. Kita enter. Valid input. Sorry teman-teman, ada yang salah. Nah, jadi sepertinya teman-teman, kita ketik IP address 192.168.10.1 spasi 255.255.255.0 ya teman-teman. Kita enter. Nah, kita do show dulu ya untuk memeriksa IP-nya itu. Ketik do show IP interface brief. Nah, kita lihat di sini sudah masuk ya untuk VLAN 10 IP address-nya. Nah, kita masukkan ke VLAN 20-nya juga ya teman-teman. Kita exit. Nah, kita coba ini ya teman-teman, masuk ke interface Ethernet 0/0.20. Sudah masuk. Kita seperti ini ya teman-teman, encapsulation.1q 20 bukan 10, soalnya ini untuk VLAN 20 ya teman-teman. Kita masuk, terus kita ketik lagi IP address-nya 192.168.20.1 dan subnet masknya itu adalah 255.255.255.0. Kita enter. Kita exit ya teman-teman untuk memeriksanya. Kita do show IP interface brief. Ini sudah masuk ya teman-teman, untuk VLAN 1 sampai VLAN 20 nya sudah nyala lagi up. Kita lanjut mengkonfigurasikan di komputernya ya teman-teman. Kita masuk ke komputer utamanya itu ya teman-teman, kita ke desktop. Nah, untuk di default gateway ini kita akan masukkan lagi IP address yang tadi ya teman-teman, 192.168.10.1. Nah, untuk yang ini kita ganti jadi 20 ya teman-teman. 20. Kita exit. Nah, kita masuk ya teman-teman ke PC yang kedua ini. Sama seperti yang PC pertama tadi, kita PC ketiga. Nah, kita lanjut ke VLAN 20 ya teman-teman. Kita masukkan yang ini 192.168.20.1 teman-teman. 192.168.20.1. ininya ganti ya teman-teman, jadi 20 sama. Juga sama ya teman-teman, kita masukkan ininya, lalu PC yang ini yang terakhir.
kita akan mencobanya hanya di ruangan satu ya teman-teman. Nah, kita lupa untuk mentrangkinkan dulu ininya ya teman. Ini tuh flash Ethernet 9. Kita trangkinkan dulu. Jadi lanjut enter. Nah, kita enablekan dulu, masuk configuration terminal. Nah, kita masuk ke interface flash Ethernet 0/9 masuk. Nah, sudah masuk, kita switch port mode trunking. Nah, langsung saja periksa di sininya, coba langsung in progress. Nah, fail. Untuk pertama-tama itu memang fail ya teman-teman, dan yang kedua itu successful. Kita coba isi 1 isi 4 sukses, fail, sama kita coba lagi. Nah, successful ya teman-teman. Mungkin segini saja materi yang pertama ini. Kita lanjut ke materi berikutnya, yaitu konfigurasi DHCP server pada routing. Nah, di materi kali ini kita bisa menggunakan DHCP ya teman-teman, tidak menggunakan statik. Gini, kita pertama-tama masuk dulu ke routernya ya teman-teman. Kita bisa end saja, terus kita masuk ke mode enable dan masuk ke configuration terminal. Nah, kita itu dulu, masuk ke IP DHCP pool VLAN 10. Begini teman-teman, kita masuk dan kita masuk ke masukkan network. Kita masukkan IP nya teman-teman, 192.168.10.0 dan subnet masnya itu 255.255.255.0. Untuk network ini emang 0 ya teman-teman, tidak satu atau apa, soalnya diawali dengan 0 ya teman-teman. Untuk network kita enter, kita langsung ke default router teman-teman. Nah, kita masukkan 192.168.10.1 teman-teman. Untuk default router ini tidak memakai subnet mask ya teman-teman. Kita bisa langsung enter saja. Kita masuk ke DNS, kita lanjut ke DNS ya teman-teman, DNS server. Kita bisa menggunakan 8.8.8. Kita bisa enter. Nah, untuk 8.8.8 ini itu adalah IP Google ya teman-teman. Kalian bisa menggunakan yang ini ya teman-teman. Nah, kita lanjut lagi untuk mengisi yang VLAN 20 ya teman-teman. Kita bisa masuk ke sama ya teman-teman, kayak seperti ini, cuman beda 10.20 nya saja. IP DHCP pool VLAN 20. Kita enter, ketik network, langsung ketik 19 IP nya 92.168.20.0. Untuk subnet masknya sama 255.255.255.0. Kita enter, lanjut ke default 192.168.20.1. Nah, kita mengisi DNS servernya 8.8.8. Kita enter. Nah, kita lanjut ke VLAN 1 ya teman-teman, soalnya
saya lupa. Kita bisa IP DHCP DHCP VLAN 1. Poolnya tertinggal. IP DHCP pool VLAN 1 VLAN 1. Kita sama ya seperti ini. 10.20 lanjut ke subnet masknya 255.0 terlanjut ke defaultnya itu dengan default routernya 192.168.1.1 kita ke DNS sama ya teman-teman. Kita coba periksa ya teman-teman. Misalnya komputer ini masuk ke desktop, kita hapus dulu semuanya ya teman-teman, hapus. Kita ke DHCP nya, di sini ada request IP address, kita tunggu. Nah teman-teman, di sini berhasil ya teman-teman. Kita coba ke PC yang ini dan dua ini, IP kita hapus. Lanjut ke DHCP nya, kita lihat. Nah berhasil ya teman-teman. Maaf, kita lanjut. Nah ke PC ini, VLAN ini untuk VLAN 20 ya teman-teman. Nah berhasil. Kita coba ke semuanya ya teman-teman, di ruangan yang pertama. Sama berhasil. Lanjut berhasil. Nah berhasil teman-teman. Nah jadi untuk materi yang kali ini segitu saja. Kita lanjut ke materi berikutnya, yaitu switch layer 2 dan switch layer 3. Nah di materi kali ini saya akan menjelaskan apa itu switch layer 2 dan switch layer 3 ya teman-teman. Untuk switch layer 2 itu adalah ini ya teman-teman, switch yang ini yang ada di dalam ruangan. Tipenya itu 2960 ya teman-teman, 2960 60. Dan untuk tipe yang switch layer 3 atau multi layer switch ini adalah 3560. Dan untuk bedanya switch layer 2 dan switch layer 3 atau multi layer switch ini adalah switch untuk layer 2 hanya bisa menghubungkan sesama network ya teman-teman. Misalnya 192.168.10 ini hanya bisa menghubungkan sama ini lagi ya teman-teman, sama titik 10 lagi. Tidak bisa sama dengan sama titik 20. Jika ingin titik 10 dan titik 20 ini berhubungan, itu perlu router ya teman-teman, router yang ini. Dan untuk switch layer 3 ini atau multi layer switch ini tidak perlu router ya teman-teman, karena bisa menghubungkan antar network ya teman-teman. Misalnya LAN 10 dan LAN 20 ini bisa berhubungan tanpa router karena ada multi layer switch ini.
Untuk angka yang di depan ini kan ada 2. Nah, 2 itu sama dengan layer 2, dan ini tuh nomor pertamanya itu 3. Nah, itu layer 3 ya teman-teman artinya. Nah, jadi untuk materi yang ketiga ini atau switch layer 2 dan switch layer 3 ini hanya segitu ya teman-teman. Kita lanjut ke materi berikutnya, yaitu konfigurasi switch virtual interface. Nah, di materi kali ini kita langsung saja ya teman-teman. Pertama-tama kita akan pindahkan dulu ini ke sini. Nah, teman-teman, kita masukkan dua komputer ya teman-teman. Sini satu dan di sini juga satu. Lalu kita sambungkan menggunakan kabel. Masukkan IP-nya, dan untuk FA02 ini yang titik 10 dan FA03 ini titik 20 ya teman-teman. Kita masukkan IP-nya. Lanjut ke sini ya teman-teman. Kita buat dulu configuration terminal. Lalu kita ininya apa sih teman-teman, kita exportkan dulu ya teman-teman. Kita masuk ke beri nama dulu. Untuk VLAN 10 programming, exit, dan untuk VLAN 20 itu marketing. Kita exit, lalu kita switch port kan ya teman-teman. Interface FA2, kita switch port dulu, switch port mode akses, dan kita switch port akses VLAN 10. Kita exit dan kita ke interface yang ketiga, interface Ethernet 03. Kita switch port mode akses, kita coba periksa ya teman-teman. Nah, untuk programming atau FA02 nya sudah nyambung ya, dan marketingnya kita coba masukkan itu kan udah IP nya ya teman-teman. Kita masuk lagi ya teman-teman. Kita ini harus di mode configuration terminal, terus kita ketik interface VLAN 10 enter, lalu kita masukkan IP nya ya teman-teman. IP address 192.168.10.1 dan subnet masknya ya teman-teman. Subnet langsung saja ya teman-teman. Titik 0, kita enter. Nah, kita exit teman-teman. Kita masukkan juga yang VLAN 20 ya teman-teman. Interface VLAN 20, kita masukkan juga IP address 192.168.0. Nah, kita exit.
juga yang interface VLAN satunya ya teman-teman. Satu, masukkan IP-nya yang ini ya teman-teman. Nah, yang ini 92.168.1.1. terus subnet masknya sama ya teman-teman semuanya. Kita enter. Nah, kita coba exit dulu ya teman-teman, kita periksa do show IP interface brief. Kita spasi. Di sini untuk VLAN 20 dan 10 nya itu sudah up ya teman-teman, atau aktif. Cuman yang VLAN 1 ini belum aktif ya, masih administrative down ya teman-teman, atau mati. Kita jika ingin menghidupkannya kita bisa ini aja, masuk ke interface VLAN 1. Nah, kita no shutdown. Kita periksa do show interface, IP nya teman-teman, IP VLAN brief. Spasi saja teman-teman. Nah, sudah up ya teman-teman, sudah aktif. Jadi untuk materi kali ini hanya segitu saja. Kita lanjut ke materi berikutnya, yaitu konfigurasi IP address dan pengujian SVI. Nah, di materi tadi kita belum menambahkan default gateway-nya. Untuk default gateway itu 192.168.10.1. Kita pasang juga di sini ya teman-teman. Jadi 92.168.10.1. Kita coba juga di ruangan 3 ya teman-teman, di VLAN 20 dulu. 92.168.20.1. yang sini 192.168.10.1. Kita coba kirim pesan ya teman-teman, dari sini ke sini. In progress, masih failed. Nah, masih failed. Kita coba dari PC 15 ke PC ini. Failed ya teman-teman, karena ini itunya networknya itu belum belum jadi multi layer ya teman-teman, masih layer 2. Kita coba jadiin multi layer ya. Kita end dulu, terus kita show IP. Kita periksa dulu ya teman-teman, show IP routernya. Do show IP router. Kita lupa belum di enablekan dulu. Enable configuration terminal. Do show IP. Mungkin tahu ya teman-teman, karena kita harus ini dulu, ngerouterin dulu, ngaktifin ya tuh multi layer switch 2 nya. Kita coba dari ini udah masuk ke konfigurasi terminal ya teman-teman. IP routing, sorry ya teman-teman, ternyata bukan router tapi route.
root. Nah, ini artinya itu kita belum itu ya mengaktifkan multilayer switchnya itu. Ini ICMP redirect change is empty. Kita masuk dulu ya ke conversion terminal. Nah, kita di sini kita coba IP routing untuk mengaktifkan multilayer nya itu. Kita coba to show IP route. Nah, sudah aktif ya teman-teman. Kita coba mengirim pesan ya dari PC 15 ke PC 21 ini. Successful ya teman-teman. Coba di sini ke sini. Progress. Nah, masih failed ya. Memang pertama-tama itu failed. Nah, yang kedua successful. Coba jadi untuk materi yang ini itu cuma segitu saja teman-teman. Kita lanjut ke materi berikutnya, yaitu DHCP server pada MLS. Untuk materi kali ini kita coba DHCP kan ini PC 21, 22, 12 dan 15 ya teman-teman. Ini sama saja kayak materi yang kemarin. Kita pertama-tama masuk ke DHCP IP DHCP nya dulu. DHCP full misalnya VLAN 10 VLAN 10 masuk. Nah, masuk kita langsung ke network, masukkan IP address nya 192.168.10.0, lalu subnet mask nya ya teman-teman 255.255.255.0. Nah, sesudah network kita langsung isi defaultnya ya teman-teman. Default router itu 192 untuk ini untuk VLAN 10 ya teman-teman. 92.168.10.1 kita enter. Nah, kita DNS yang terakhir itu DNS nya IP Google ya teman-teman, 8.8.8 itu. Nah, exit. Kita lanjut ke VLAN 20 ya teman-teman. Kita masuk ke IP DHCP full IP DHCP full VLAN 20. Langsung ke networknya 192.168.255.0 langsung ke defaultnya. Default itu 192.168.20.1 dan DNS 8.8.8. Kita exit. Nah, yang terakhir itu untuk VLAN 1 ya teman-teman, IP DHCP full sama saja ya kayak tadi 1 network 192.168.1.0 untuk subnet mask itu 255.255. Nah, untuk IP nya itu ini ya teman-teman, yang ini sama kayak tadi. Kita enter, lanjut ke defaultnya. Default router 192.168.1.1. terus DNS servernya sama semuanya. Nah, kita coba exit. Nah, kita itu ya teman-teman, kita coba configuration DHCP. Nah, successful ya teman-teman, 192.168.10.2. ini juga terisi. Coba di PC 22 DHCP. Nah, successful juga teman-teman. Kita coba di PC 12 dan PC 15. Successful ya teman-teman. Dan kita coba yang terakhir ini.
Nah, sudah berhasil ya teman-teman. Mungkin segitu saja untuk materi yang ini. Kita lanjut ke materi berikutnya, yaitu soal VLAN. Nah, di materi kali ini kita akan membuat tugas ya. Misalnya itu kita tambahkan satu router dan 3 switch ya teman-teman. Satu, dua, tiga. Dan banyak komputer ya teman-teman. Satu, dua, tiga, empat, lima, pokoknya ada 23 komputer ya teman-teman. Kita bagi jadi beberapa itu. Ini untuk VLAN 10, ini 20, ini lanjut. Untuk 20, ini untuk 30, maaf ya teman. Ini untuk 10, ini 20, ini untuk 30, ini untuk 40, ini yang terakhir untuk 50 ya teman. Kita coba sambungkan dulu ya teman-teman untuk kabelnya dari router ke switch 1, dari switch 1 ke switch 2 dan ke switch 0. Nah, kita sambungkan ya teman-teman. Di sini kita akan itu dulu ya teman-teman. Kita tulis dulu untuk VLAN 1 itu IP addressnya adalah 92.168. Sorry salah ya teman-teman, bukan itu. 10.10.10.0/24. Dan untuk VLAN 20 adalah 20.20.20.0/24 ya teman-teman. Nah, 30 ya, saya lupa.
di sini kita sudah membuat soalnya, jadi kita bisa lanjut ke materi berikutnya, yaitu bahas soal intervilan routing. Nah, di sini kita coba nyalakan dulu ya routernya teman-teman. Kita nol saja. Nol. Sorry ya. Kita enter, enable, terus configuration terminal. Kita masuk ke interface internet langsung satu. Nah, sudah nyala ya teman-teman. Kita coba masukkan dulu interface. Kita exit dulu ya, exit. Interface internet 0/0.10. Nah, sudah ini kita masukkan dulu encapsulation.1q10. Nah, langsung masukkan IP VLAN 10 ya teman-teman. Itu masukannya VLAN 10, sudah 10 itu 20, 30, 40, dan yang sampai yang terakhir itu 50 ya teman-teman. IP address 10.10.10.1. Enter. Nah, sudah ya teman-teman, kita exit. Nah, sudah ini kita masuk ke interface sorry 0.0.20 population 20 ya, sorry teman-teman, bukan 10. Interface titik 20 depanku 10. Masukkan IP nya 20 titik 20 titik sorry 20 titik 1. Exit. Masuk ke interface ini titik 30. Encapsulation sama .1q 30 sorry, exit. Interface internet 0/0.30. Nah, encapsulation. Sudah teman-teman, tadi kepikiran saya itu ini ditambahin titik, ternyata tidak ya teman-teman. Depan Q 30. Dan kita masukkan IP addressnya. IP address 30 titik 1. Nah, kita exit. Kita masuk ke yang 40. Interface internet 0/0.40. Masukkan IP-nya. Kita exit. Lagi yang terakhir itu internet 0/0.30. Solution IP address 1.20.30.30.1. Nah, kita coba exit dulu ya teman-teman. Kita show ke IP interface brief. Oh, ternyata karena
ininya tidak ada ininya, kita lupa menambahkan subnet masknya ya teman-teman. Kita masuk lagi interface save as 0 titik 10, kita ulang lagi ya teman-teman, selection depan Q 10. Nah kita IP address 10.10.10.1, enter, langsung exit lagi interface. Encapsulation depan Q 30. Nah di sini itu pakai itu ya IP address 50.50.50.1 spasi subnet masknya ya teman-teman, 255 titik sorry. Enter. Nah kita coba periksa lagi ya teman-teman, to show IP interface brief. Oh ternyata harus semuanya ya teman-teman, kita itu ya teman-teman. Kita coba pakai subnet masknya semuanya. Nah jadi semuanya ini harus pakai subnet mask ternyata teman-teman, saya terlupa sama subnet masknya. Nah, kita lanjut untuk bikin IP DHCP poolnya ya teman-teman, untuk VLAN 10, 20, 30, 40 dan 50. Kita dulu IP DHCP pool VLAN 10. Sorry, IP DHCP pool VLAN 10. Nah kita networknya dulu ya teman-teman, networknya itu 10.10.10.10 nah 1 0, terus subnet masknya 0.0, terus default routernya itu 10.10.10.1, enter. Nah untuk DNS servernya itu ada itu Google ya teman-teman. Nah kita exit, kita akan menambahkan untuk yang 20 sekarang, IP DHCP pool VLAN 20 untuk info 20.20.20.0 terus defaultnya, default routernya 20.20.20.1 dan DNS nya, DNS server itu
sorry 8 dulu. Ini 8. Kita isi IP jahat HCP VLAN 30. Sorry. Terus untuk default routernya itu 30.30.30.1. DNS server sama semuanya. Exit lagi, kita yang 40. IP DHCP VLAN 40. Router itu 40.30.1. Untuk DNS exit yang terakhir itu IP DHCP VLAN 50. Sorry. Sorry. Default routernya 50.50.50.1 dan DNS yang terakhir itu 8 sama ya teman-teman semuanya. Kita exit. Nah, jadi untuk materi yang kali ini itu hanya segitu. Kita lanjut ke materi berikutnya, yaitu bahas soal VLAN dan trunking. Coba untuk konfigurasikannya di switch ya teman-teman. Dari sini ya, dari switch 1. CLI sebentar, masuk ke enable dulu dan configuration terminal. Terus kita ini itu dari apa ya? Dari FA berapa ya? 4 4 sampai 5 ya teman-teman. Sorry. Interface range Ethernet slash 4 sampai 5 meter. Kita switch port mode akses enter switch port akses VLAN 40. Nah, exit. Sekarang yang VLAN 50 ya teman-teman. Interface range Ethernet slash ini tuh sorry. Nah. No slash
terminate ya teman-teman. Kita coba periksa do show VLAN brief. Nah, untuk VLAN 40 dan 50 sudah masuk ya teman-teman ke FA ya. Kita lupa untuk mentrangkimnya dulu ya teman-teman. Interface range sebentar, ini dari FA1, FA2, FA3. Oke. Ethernet 01 sampai 3. Kita switch port mode terang. Kita coba lihat ya, do show interface terang. Oke, udah on semua ya teman-teman. Kita lanjut ke ini juga diterangkin dulu ya teman-teman. Terangnya itu configuration terminal FA01. Kita lanjut ke ini ya teman, ini itu 3 2. Oke, 2 sampai 3 ya teman-teman. Kita interface range Ethernet 0 2 sampai 3. Kita switch port mode access, switch port access VLAN 10 switch port mode access dan switch port access mode access VLAN 10. Sebentar teman-teman, kita lihat ini. Ya tapi sama teman-teman, tapi iya. Lalu kita coba periksa dulu ya teman-teman. VLAN brief sudah aktif teman-teman. Kita exit. Nah, kita lanjut ke interface range estimate closeness, itu dari 4 sampai 7. Ini ya benar 7. Interface 4 sampai 7. Nah, kita switch port mode access, switch port access VLAN 20. Nah, kita exit, terus kita interface range estimate closeness, ini dari 8 sampai 11. 8 sampai 11. Kita switch port mode access, switch port access VLAN 30. Show VLAN brief. Untuk dari VLAN 10 sampai 30 itu aktif ya teman-teman. Sudah nyambung dari FA02 sudah nyambung. Kita coba di switch ke 2 ini, enter enable, terus configuration terminal dulu. Nah, kita terangkin dulu ya sama kayak switch 1 dan 0 tadi.
interface slash 1 sama switchboard mode trunk. Udah exit, kita lanjut ke interface range startnet 0/2 sampai 3. Oh ya benar teman-teman. Itu kita switchboard mode akses, switchboard akses VLAN 10. Exit, lalu kita interface range startnet 0/, kita coba lihat 4 sampai dengan 7. 4 sampai dengan 7. Lalu kita switchboard mode akses, switchboard akses VLAN 20. 20. Exit, interface range, kita lanjut ya ke VLAN 30. Startnet 0/8 11. 8 sampai 11. Switchboard mode akses, switchboard akses VLAN 30. Enter, kita coba periksa dulu ya teman-teman. VLAN untuk VLAN 20. Iya salah teman-teman. Exit, interface startnet slash 4 sampai 7. Terus switchboard mode akses, switchboard akses VLAN 20. Exit, push, nah sudah benar ya teman-teman, dari 10 benar. Jadi untuk materi kali ini hanya segitu dulu ya teman-teman. Kita lanjut ke materi berikutnya, yaitu bahas soal pengujian ping dan DHCP. Di materi terakhir ini atau pengujian ping dan DHCP ini, saya akan langsung saja kita coba untuk mematikan semua DHCP-nya ya, dari sini sampai ke sini. Ini set. Kita coba yang lainnya. Yes. Kita ulang. Mungkin ini bug atau tidak, atau mungkin ada yang salah, tapi jika ini berhasil itu bakal ada kayak tadi ya teman-teman, kayak yang pertama kita gunakan DHCP, bakal bener lah ini jadi VLAN 10, 20, 30, 40, 50. Nah coba di ini ya, successful tuh, yang ini benar.
tahu kenapa ya teman-teman. Ini saya sudah itu kok, sudah benar tadi, tidak tahu ya. Kayak gini. Tuh. Ini sudah diterangkin. Kita coba cek ya teman-teman. Ini to show interface track, to show interface track. Nah, sudah on tuh ininya. Coba untuk PC yang ini ya teman-teman, stop IP DHCP. Ini juga tidak bisa ya, kenapa ya teman-teman. Kita untuk langsung saja untuk menguji pingnya saya teman-teman. Di sini ke sini successful, ini yang dibangun. Ini benar. Ini juga benar, successful nih teman-teman. Successful, ini coba dari sini ke sini. Progress fail, suka fail, pertama-tama yang suka fail tuh teman-teman. Jadi untuk bab yang kali ini mungkin hanya segitu saja ya teman-teman. Jika ada penjelasan yang kurang detail atau ada yang salah, itu bisa koreksi ya di komen ya. Mungkin yang VLAN 10, 20, 30 ini ada yang error atau saya saja yang kurang pelik, jadi mohon maaf ya. Mungkin hanya segitu saja dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.